Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang terdiri dari Made Bima Marte Kusuma, Paulina Simarmata, Yohanes Kristensen Parsauliana Baban, Viola Kamsia, dan Abi Rohman. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan latar belakang dari PT Golden Rose, sebuah perusahaan pengolahan biji kopi lokal Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbaik di dunia dengan berbagai varian unggulan seperti Gayo, Toraja, Mandailing, dan Bali Kintamani. Keberagaman ini menunjukkan bahwa sektor kopi memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik dari sisi produksi maupun pemasaran. Tren konsumsi kopi juga terus meningkat, karena kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi telah menjadi bagian penting dari gaya hidup baik anak muda maupun para pekerja. Nah, melihat peluang ini, PT Golden Rose hadir untuk mengolah biji kopi lokal menjadi produk berkualitas tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus memperkuat identitas kopi Indonesia di pasar internasional. Baik, terkait profil perusahaan kami, yang dimana PT Golden Rose ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri pengolahan biji kopi hitam untuk menghasilkan suatu produk bubuk kopi hitam yang otentik dengan mengutamakan kualitas biji kopi dan juga proses produksi yang terkontrol serta kemasan yang menarik sehingga mampu meningkatkan nilai jual produk kopi lokal. Lalu, produk yang kami sediakan yaitu Golden Rose Black Coffee Powder, yang dimana Golden Rose Black Coffee Powder ini adalah bubuk kopi hitam premium yang diracik dari 100% biji kopi terbaik, dipilih langsung untuk memastikan kualitas aroma dan juga cita rasanya, yang dimana Golden Rose ini menghadirkan rasa kopi hitam yang lebih kuat, lebih murni, dan juga benar-benar otentik. Nah, untuk visi dan misi perusahaan kami, yang dimana visi kami adalah menjadi produsen kopi lokal berkualitas tinggi yang dikenal secara nasional. Kemudian untuk misi kami yaitu menghasilkan produk kopi berkualitas dan juga konsisten, serta mengutamakan bahan baku terbaik dari petani lokal, menjaga proses produksi yang higienis dan efisien, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan juga mitra petani, serta mendorong inovasi produk kopi lokal. Untuk struktur organisasi perusahaan kami sendiri, yaitu ada direktur, yaitu ada saya, kemudian ada manajer produksi, yaitu Viola Kamisia, kemudian manajer pengemasan ada Abi, lalu manajer pembelian dan gudang ada Yohanes, dan yang terakhir itu manajer keuangan ada Paulina. Untuk direktur sendiri yaitu saya, yang dimana job desk saya itu job desk utama saya yaitu menetapkan arah kebijakan dan juga strategi perusahaan, lalu mengawasi seluruh kegiatan operasional dan kinerja manajer, kemudian mengambil keputusan penting terkait produksi, keuangan, dan juga pemasaran. Lalu yang terakhir itu membangun kerjasama dengan pemasok, mitra, dan juga distributor. Untuk manajer produksi, yang pertama itu merencanakan dan mengatur jadwal produksi harian dan bulanan, mengawasi proses penyampaian, penghalusan, dan campuran kopi, dan memastikan kualitas produk sesuai standar perusahaan, dan melaporkan hasil dan kendala produksi kepada direktur. Untuk manajer keuangan sendiri, itu memiliki job desk untuk mencatat dan mengelola seluruh transaksi keuangan perusahaan, mengatur arus kas dan pembayaran operasional, menyusun laporan keuangan dan perhitungan harga pokok produksi, dan memberikan analisis keuangan untuk pengambilan keputusan. Terkait manajer pengemasan sendiri, yaitu di mana job desk utamanya adalah mengatur seluruh proses pengemasan produk kopi, kemudian memeriksa kualitas hasil panen agar rapi dan juga higienis, lalu mengawasi dan mengatur tenaga kerja bagian packing, dan yang terakhir itu melaporkan jumlah produk yang selesai dikemas kepada manajemen.
Baik, untuk manajer pembelian mempunyai tanggung jawab sebagai mengelola pembelian bahan baku dan perlengkapan produksi, serta mengawasi keluar masuknya barang di gudang, dan menjaga ketersediaan stok agar produksi tidak terhambat, dan melakukan pengecekan dan pencatatan persediaan secara berkala. Dan manajer gudang juga memiliki tanggung jawab untuk mengkontrol barang dari supplier, memastikan kondisi gudang bersih dan aman untuk penyimpanan kopi, serta mencatat semua laporan gudang, memastikan akurasi stok harian hingga bulanan, dan mengontrol bahan baku saat masuk dan keluar dari gudang. Dan untuk analisis biaya, pada bagian ini kami menyajikan analisis biaya produksi kopi yang dikeluarkan perusahaan dalam satu bulan produksi. Data ini disusun berdasarkan kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, serta biaya operasional lainnya. Yang pertama itu dari tabel rinci biaya produksi kopi, dapat dilihat bahwa bahan baku utama yaitu biji kopi hitam sebanyak 800 kilo dengan harga 70.000 per kilo, sehingga total biaya mencapai 56 juta. Ini menjadi komponen biaya terbesar dalam produksi. Dan yang kedua itu bahan pendukung lainnya seperti gula, menghabiskan biaya 3.200.000, biaya tenaga kerja yaitu gaji 5 orang pekerja sebesar 4 juta per bulan, dan biaya operasional lainnya seperti listrik dan air, kayu bakar, bahan bakar mesin, penyusutan mesin, pemeliharaan, pelumas, serta kemasan dan label produk juga ikut dihitung. Jika seluruh komponen biaya tersebut dijumlahkan, maka total biaya produksi per bulan adalah sebesar 69.035.000. Produksi ini berjalan selama 20 hari kerja per bulan, sehingga seluruh biaya tersebut merupakan biaya akumulasi dalam satu periode produksi. Baik, berdasarkan perincian biaya pada sebelumnya, maka dapat dilakukan perhitungan harga pokok produksi baik itu menggunakan metode full costing dan metode variable costing. Yang pertama, menentukan harga pokok produksi dengan metode full costing. Seperti yang kita ketahui bahwa metode full costing itu merupakan suatu metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik itu yang bersifat variabel maupun yang bersifat tetap. Untuk perhitungan harga produksi dengan metode full costing pada perusahaan ini diperoleh total produksi kopi sebanyak 842 kg kopi dalam satu bulan produksi. Pabrik kami telah mengonsumsi biaya produksi sebesar Rp73.566.000 dan biaya produksi per kilogramnya sebesar Rp87.369. Kemudian untuk penentuan harga pokok produksi dengan metode variable costing, yaitu suatu metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel, sehingga hanya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang bersifat variabel. Nah, berdasarkan perhitungan harga pokok produksi dengan metode variable costing ini, dengan jumlah total produksi kopi sebanyak 842 kg dalam sebulan, pabrik kami mengonsumsi biaya produksi sebesar Rp73.265.000, sehingga diperoleh produksi per kilogram kopinya sebesar Rp87.013. Baik, selanjutnya itu perbedaan hasil perhitungan harga pokok produksi. Kita dapat melihat full costing dengan jumlah Rp87.369 dan variable costing Rp87.013, di mana dalam kondisi pabrik PT Golden Rose ini dengan skala industri yang kecil, selisih jumlah biaya produksi dengan metode full costing dan variable costing akan mempengaruhi harga pokok produksi dan harga jual kopi. Perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing menghasilkan harga pokok produksi sebesar Rp87.369 per kilonya, yang lebih besar dibandingkan hasil perhitungan menggunakan metode variable costing yang menghasilkan harga pokok produksi sebesar Rp87.013 per kilonya. Baik, dan sebagai penutup,
perhitungan harga pokok produksi di PT Golden Rose, karena metode ini dapat memberikan gambaran seluruh biaya yang telah dikeluarkan pabrik untuk memproduksi kopi agar dapat menentukan harga jual yang tepat, pendapatan yang dapat menutupi biaya produksi, dan memperoleh keuntungan yang diinginkan. Baiklah, sekian persentase yang dapat kami paparkan pada hari ini. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.